Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa
wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid wa tarham ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa man ihtada bi hudah wa man sara ala darbih min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul muhtaramin, segenap jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, panjang umur, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat waktu luang, sehingga dengan semua kenikmatan tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan semua nikmat yang Allah berikan kita dapat bersyukur atas nikmat tersebut dan Allah berikan kepada kita istiqamah di dalam melaksanakan setiap kebaikan dan ibadah kepadanya, dan pada saat Allah panggil kita, Allah tutup cerita hidup kita dalam keadaan tetap iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang beriman sebelum kalian dan kepada kalian dengan wasiat yang sama, an ittaqullah, yaitu untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, lil awalina wal akhirin, untuk umat yang paling pertama dari umatnya Nabi Allah Adam alaihissalam sampai umat yang paling terakhir, yaitu kita umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya dipesankan dengan pesan yang sama oleh Allah, anitaqullah, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan definisi daripada takwa, hiya ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa jitinabi nawahi. Takwa adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dinamakan takwa. Maka jangan jadi orang yang menjalankan perintah hanya sebagian perintah lalu meninggalkan sebagiannya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa karamallahu wajhah, di dalam kitab Duratul Yatimah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Masyhur bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, di situ dikutip perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib tentang takwa. Kata Imamul Ali, beliau mengatakan, at-taqwa hiyal khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Kalau menurut pendapat Al-Imam Ali bin Abi Thalib, menantu baginda Rasul Nabi Muhammad, saudara baginda Rasul Nabi Muhammad, beliau khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga adalah pintu dari kota ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa ketakwaan itu harus tersusun di dalamnya 4 perkara. Apabila ada 4 perkara dalam diri seseorang, maka wasala ila hadi takwa, dia sampai kepada martabat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, tanya diri kita masing-masing, apakah 4 perkara ini ada dalam diri kita?
yang mana 4 perkara ini adalah komponen takwa. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus punya sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah komponen takwa. Siapa di antara manusia yang tidak punya rasa takut kepada Allah, berarti dia nggak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya imannya lemah. Maka jadilah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada satu kisah menarik di dalam kitab Akhlaq lil Banin di jilid pertama yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Marraja rahimahullah taala. Cerita tentang seorang murid yang menjadi murid kesayangan gurunya. Di saat murid-murid lain merasa bahwa murid ini hanya disayang sedangkan yang lain tidak disayang oleh gurunya, merasa gurunya pilih kasih, maka murid-murid yang lain ini datang kepada gurunya dan bertanya, kenapa kok engkau hanya sayang kepada si fulan dan tidak sayang kepada kami sepertinya? Lalu kemudian gurunya berkata kepada semua muridnya, kalau kalian ingin tahu mengapa saya teramat sayang dengan si fulan, maka besok kalian datang seperti biasa ke tempat ini, dan kalian datang dengan membawa sebilah pisau yang tajam dan seekor ayam yang masih hidup. Dan di esok harinya semua datang. Misal ada 40 murid termasuk satu murid yang disayang oleh gurunya, semuanya datang dengan membawa sebilah pisau tajam dan seekor ayam yang masih hidup. Lalu kemudian ketika sudah menghadap gurunya, gurunya berkata, sekarang kalau kalian mau tahu kenapa aku teramat sayang kepada fulan ini, kepada muridku yang satu ini, sekarang kalian akan tahu sebentar lagi. Semua kalian sudah bawa ayam dan pisau tersebut, sudah wahai guru. Kalau begitu sekarang tugas kalian adalah sembelih ayam yang kalian pegang di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Maka semua murid berangkat ke tempat-tempat yang tersembunyi, lalu kembali lagi kepada gurunya. Dan semua murid telah menyembelih ayam yang mereka bawa. Dan gurunya bertanya satu persatu, sudah kau sembelih ayammu? Sudah wahai guru. Di mana? Saya masuk ke dalam rumah kosong, tidak ada siapapun, saya sembelih dia. Semuanya sudah menyembelih ayam tersebut kecuali murid yang paling disayang, ayamnya masih dalam keadaan hidup. Lalu kemudian dipanggillah murid tersebut, lalu kemudian gurunya bertanya, kenapa engkau belum sembelih ayammu? Dia bilang, saya sudah mencoba untuk pergi ke tempat mana saja yang tidak ada siapapun, tetapi setiap kali saya menyembelih ayam ini, ternyata Allah selalu melihat dan memperhatikan saya, maka saya tidak bisa untuk menyembelihnya. Maka kata gurunya, wahai murid yang lain, inilah yang menjadi penyebab kenapa aku teramat sayang kepada si fulan, karena dia sudah memiliki di dalam hatinya muraqabatullah, sifat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mukmin kalau di dalam dirinya sudah ada sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadi orang yang bertakwa, maka dia akan jadi orang yang selamat, dia akan menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bilang di dalam hadisnya, ittaqillah haitsu kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Jadi bertakwa itu bukan cuma di masjid, bertakwa itu bukan cuma di musola, bertakwa itu bukan cuma di majelis taklim, bertakwa itu bukan cuma di saat banyak orang, lalu di saat sendiri kita bebas untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak, bertakwalah di mana saja. Orang yang punya sifat takut kepada Allah, dia akan punya sifat muraqabatullah. Maka inilah komponen takwa yang pertama yang harus ada dalam diri kita. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Orang yang takwa itu harus mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana kita bisa memahami isi Al-Quran? Maka duduk dan datang di majelis taklim, ngaji kepada para ulama, para guru, para habaib, para kiai, para muallim, para tuan guru. Karena yang namanya menuntut ilmu itu al-ilmu bita'allum, ilmu dengan cara belajar. Dengan cara apa? Al-ilmu bitalagi, datang kepada guru, kita belajar kepada guru-guru sehingga tahu bagaimana Al-Quran dan kita bisa memahami makna setiap ayatnya. Karena di zaman sekarang banyak orang yang belajar tanpa bimbingan guru. Al-Imam Nasyafi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man lam yakun lahu syekh fa syaitanu syekhuhu. Siapa orang yang belajar tanpa bimbingan guru, maka setan akan menjadi gurunya. Dan terbukti di zaman sekarang banyak orang yang bersandar dengan akalnya sehingga mereka bola menjadi orang yang tersesat jauh dari ajaran Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW.
Maka betapa penting bimbingan seorang guru untuk membawa muridnya mengenal Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW serta memahami isi Al-Quran. Dan beruntung orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam hidupnya. Maka bersahabatlah kita dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Rajin membacanya, memahami isinya, belajar kepada para guru dan ulama tentang apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad, man ja'ala Al-Quran amamahu godahu ilal jannah, wa man ja'ala wara'ahu dhuhri godahu ilal nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunannya, dia baca, dia pahami isinya, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangganya, maka Quran itu akan menuntun dia ke surganya Allah. Dan siapa yang tidak mau bersahabat dengan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau memahami isinya, tidak mau mengamalkannya, maka Al-Quran itu akan menyeret dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, komponen takwa adalah wal qanaatu bil qalil. Selalu senantiasa memiliki sifat menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit. Jangan pernah jadi orang yang gak bersyukur. Dulu datang seseorang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, man huwa agnan nas, siapa itu orang yang paling kaya? Kata baginda Rasul Nabi Muhammad, wagna bima qasamallahu laka takun agnan nas. Jadilah kamu orang yang paling qanaah, paling menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Mau Allah kasih sedikit, mau Allah kasih banyak, mau Allah tidak sama sekali memberi kepada kamu, bahkan Allah berikan ujian dan musibah, kamu tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamulah orang yang paling kaya, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi katakan orang paling kaya itu bukan yang rumahnya mewah, bukan yang hartanya melimpah, bukan yang memiliki segalanya, tetapi orang yang paling kaya adalah orang yang pandai bersyukur, orang yang selalu ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kabar gembira buat orang yang ridho kepada Allah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, man radiya bil qalili minna radina bil qalili minhu. Kata Allah, siapa orang yang ridho dengan pemberian aku yang sedikit, di saat aku kasih sedikit, di saat aku kasih banyak, di saat aku tidak kasih, di saat aku kasih musibah, di saat aku kasih ujian, dia ridho dengan aku, kata Allah, dia nggak mengeluh, maka niscaya aku juga ridho kepadanya di saat dia datang menghadapku di hari kiamat, walaupun dia bawa amal ibadah yang sedikit, aku meridhoinya, kata Allah. Kalau dapat ridhonya Allah, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar kita jadi orang yang ridho dengan semua ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Berdamailah dengan takdirnya Allah. Yang keempat terakhir, kata Imam Ali bin Abi Thalib, seseorang yang bertakwa itu harus memiliki komponen wal istidad liyaumir rahil, yaitu memiliki persiapan untuk bekal mati. Kita semua akan bertemu dengan kematian. Cepat atau lambat kita akan mati. Kita hidup di dunia ini cuma nunggu panggilan mati. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kam min fata amsa wa asbaha dhaikan wa qad musjat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda-pemudi yang paginya ketawa-tawa, sorenya mati. Berapa banyak pemuda-pemudi yang malamnya tertawa-tawa, paginya mati. Wa kam min tufulin yurtajatu la umurihim wa qad qubidat arwahum yaumal wiladati. Berapa banyak anak-anak kecil yang berada dalam kandungan ibunya, masih menjadi janin, menjadi bayi dalam kandungan ibunya. Ibunya berharap anaknya sehat, lahir dalam keadaan selamat, besar menjadi anak yang soleh dan solehat. Ternyata baru beberapa detik lahir, Allah takdirkan mati. Wa kam min arusin zayyana li zawjiha wa qad qubidat arwahum lailatul badri. Kata Imam Syafi'i, berapa banyak pengantin pria dan wanita yang sudah dihias setampan mungkin, secantik mungkin, lalu sudah selesai akad nikah, sah pernikahannya, ternyata sebelum malam pengantin salah satunya mati. Wa kam min sahin mata min garilatin wa kam min sakimin asyahina min dahri. Berapa banyak, kata Imam Syafi'i, orang yang sehat, tidak sakit, mati tanpa penyakit. Dan berapa banyak orang yang penyakitan, penyakitnya komplikasi, bahkan seminggu 2 kali dia cuci darah, tetapi panjang umur tidak mati-mati. Makanya kematian itu sesuatu yang menjadi rahasia. Kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dengan cara apa kita mati. Tetapi kita bisa bikin bagaimana kita mau mati. Kata Rasulullah SAW, matal maru ala masya'aleh, setiap manusia dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Mati memang takdir Allah, tetapi caranya kita mati, kita bisa bikin dengan cara kita membiasakan kebaikan dan ibadah. Saya teringat satu perkataan baginda Nabi. Nabi pernah mengatakan,
Man balagha umruhu arba'ina sanah wa lam yaglib khairahu syarrahu falyatazahaz ilan nar. Siapa orang yang umurnya sampai 40 tahun tetapi kebaikannya, amal solehnya belum bisa mengalahkan dosa dan kemaksiatannya, masih tetap lebih banyak dosanya padahal umur sudah 40 tahun, falyatazahaz ilan nar, kata Nabi, siap-siap dia akan dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, Al-Imam Qurtubi menjelaskan orang yang usianya sudah sampai 40 tahun tetapi dosanya masih lebih banyak daripada kebaikannya, setiap harinya mukanya diusap oleh setan sebanyak 7 kali dan setan berkata kepadanya, hadza wajhun la yufli abada. Demi Allah, ini adalah muka orang-orang yang tidak pernah bahagia, dia akan celaka nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka persiapkan bekal kita untuk mati. Sekarang hidup memang nyata, dunia ini terlihat amat nyata, akhirat baru cerita. Tetapi ketika ajal kematian dicabut oleh malaikat mencabut nyawa, dunia tinggal cerita, akhirat menjadi nyata. Maka persiapkan bekal kita untuk mati. Jangan menunggu datangnya ajal kematian baru bertobat, baru istiqomah di dalam kebaikan. Karena kematian gak nunggu taubat kita, kematian gak nunggu datangnya istiqomah kita. Tetapi istiqomahlah dari sekarang, bertobat kepada Allah sambil melakukan aktivitas kebaikan, mengumpulkan bekal yang banyak untuk bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sifat takut kepada Allah. Allah karuniakan kepada kita memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya. Allah karuniakan kepada kita sifat qanaah, dan Allah jadikan kita hamba yang selalu ingat kematian setiap saat. Karena kata Rasulullah, orang yang setiap harinya ingat mati 20 kali, maka dia akan dikumpulkan bersama orang yang mati syahid, masuk surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa adzam kalam Allahul malikil alam wa bi qawli hatadil mutadun innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qulu qawli hadza wastaghfiru azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu wal barur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqih sayyidina wa nabina Muhammadin min ba'di. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa azim wa majid wa 'azam ala sayyidina Muhammadin husan minhum bil athir arif khalifatu Rasulillah sayyidina Abu Bakar Siddiq wa ala zahidil awwab amirul mu'minin sayyidina Umar bin Khattab wa ala jamil Qur'an dinwan wal burhan amirul mu'minin sayyidina Utsman bin Affan wa ala imamina sil ghalib min al masyariq wal magharib amirul mu'minin sayyidina Ali bin Thalib wa ala ammi al mu'azzam min Allah wa sayyidina Hamzah wa Abbas wa ala sayyidina ahli jannah fil jannah al imam Hasan wal Husain wa ala sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha wa Fatimah Zahra wa bakati ashabi wa azwaji Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat ya kafil muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adimna fil amal bi ta'atika wa sidqi fi khidmatika daimin wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin wa khtim lana wa lakum minka bi khair ajmain. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat sayyidina Muhammad, Allahumma salli umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi sa'iril budal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin a'da'aka a'dad din. Allahumma farij ana wa farij al muslimin farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum washkuru min fadlikum wa la dzikru 'azama wa ajal aqimus salah.